Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Sekarang Bu Guru tanya sama kalian. Kalian sudah sarapan dulu belum? Udah. Ya, sudah ya. Jadi sebelum pembelajaran wajib sarapan terlebih dahulu ya. Biar nanti kita belajarnya juga semangat. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Pancasila, aku tujuannya kalian supaya mengetahui perbedaan dari mozaik, kolase, montase, dan seni aplikasi. Selain itu, kalian juga akan belajar mencari informasi baru dari suatu bacaan dan yang terakhir kalian belajar tentang gaya gesek. Tujuannya untuk mengetahui hubungan gaya gesek dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 2. Coba kita lihat di sini ada gambar montase ya. Coba kita lihat bersama-sama nih. Montase itu karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada apa ya? Bahan-bahannya ini ada gambar majalah ya. Bisa kalian dapat dari majalah-majalah bekas. Terus ini ada apa lagi? Gunting ya. Selain gunting juga ada koran dan ada lem. Nah, ada karya seni kolase. Seni kolase itu karya seni 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, untuk bahan kolase bahannya ada apa saja ya? Biji-bijian. Iya, ada biji-bijian. Terus apa lagi? Ini yang gambar lebah. Ini dari bahan apa ya? Daun kering. Nah, pintar. Daun kering. Selain daun kering ada apa lagi? Ini. Bunga. Iya, pintar. Bunga. Nah, ini untuk membuat kolase bisa dari daun kering, bunga, biji-bijian. Nah, nanti ditempelkan menggunakan lem pada kertas ya. Untuk membuat karya ini, kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Selanjutnya ada karya aplikasi. Nah, karya aplikasi ini menggunakan bahan-bahan seperti kain atau kertas, gunting, dan lem. Ini ada karya mozaik. Kalau membuat mozaik, ada apa saja ya bahannya ya? Coba kita lihat berdasarkan gambar ini. Apa? Kertas. Keramik. Iya, nah ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni mozaik ya. Nah, coba Bu Guru minta salah satu untuk membacakan ini. Siapa yang mau membacakan? Cantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Terus? Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kapling-kapling berwarna seperti batu atau kertas kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar seorang desainer interior Alexis sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Ya, tepuk tangan buat siapa ini yang membaca tadi? Elena. Oh iya, Elena. Ya, tepuk tangan buat Elena. Informasi baru apa yang kalian peroleh dari bacaan tadi? Karya Apa? Coba. Ya, seni mozaik. Terus, seni mozaik itu bahannya bisa dari apa saja ya? kertas, kaca keramik. Tempelkan benda-benda kecil. Dia bisa menempelkan benda-benda kecil atau sebelum ditempelkan kita harus membuat tema atau pola terlebih dahulu. Kita akan gambar apa? Kayu. Terus ini Kayu. ya, terus kaca. Keramik. Ini keramik. Ya, ini ya, biji.
setiap gambar-gambar atau bahan-bahan ini itu memiliki bagian permukaan yang berbeda-beda. Nah, bahan-bahan ini itu bisa digunakan untuk karya seni tempel ya, bisa digunakan untuk mozaik, kolase, atau montase. Bu Guru tanya, siapa yang sudah pernah memegang kayu? Tekstur kayu bagaimana ya? Halus apa kasar? Coba kayu yang pernah kalian? Ya kasar. Terus kalau kaca ini, kalau kaca teksturnya bagaimana? Halus. Nah, kalau keramik bagaimana? Keramik. Halus. Ya, keramik juga halus. Kalau ini biji-bijian, bagaimana teksturnya? Kasar. Iya, kasar. Kenapa mudah dipegang dan ada yang tidak mudah dipegang? Nah, ini ada hubungannya dengan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat berdiri dan tidak tergelincir. Gaya gesekan dipengaruhi oleh halus kasarnya permukaan benda. Orang yang berjalan di lantai lebih cepat daripada yang berjalan di tanah. Gaya gesekan yang terjadi pada dua benda akan mengakibatkan keausan. Sol sepatu semakin lama semakin tipis, dan lain-lain. Gaya gesek apa ya? Gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bergesekan. Iya, jadi antara dua benda itu dengan permukaannya saling bergesekan itu dinamakan gaya gesek. Nah, dipengaruhi oleh permukaan yang halus dan permukaan yang kasar. Kalian amati kedua gambar. Nah, gambar yang A, ada gambar apa ya yang A? Berselancar di atas salju, dan ini di permukaan tanah. Coba kalian amati. Siapa yang mau menjelaskan gambar A? Ya, gimana? Permukaannya halus, terus jalannya jadi cepat atau lambat? Jalannya licin. Jalannya licin, terus jadi jalannya lebih cepat. Kalau gambar yang B, bagaimana gambar yang B? Permukaannya kasar. Iya, permukaannya kasar, tidak licin, terus jalannya jadi lambat atau cepat? Lambat. Jalannya lebih lambat ya, karena dipengaruhi oleh permukaan yang kasar dan permukaan yang licin. Nah, sekarang ini ada manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama nih, benda dapat mudah dipegang karena adanya gaya gesek. Benda-benda yang mudah dipegang ada benda apa saja ya yang biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pintar, ban mobil, terus apa lagi? Sepatu, pintar, apa lagi? Apa? Sepeda. Itu ban mobil dibuat dari bahan karet dan permukaannya alur sehingga tidak tergelincir. Kalau misalnya bannya halus, apa yang terjadi? Ban mobil halus Akan tergelincir. Amplas digosokkan ke permukaan kayu agar halus. Yang kelima apa? Gergaji digosokkan ke kayu agar mudah. Kerugian gaya gesek apa ya? Menghambat gerakan. Ya, menghambat gerakan. Yang kedua, menyebabkan aus. Nah, ini kita sudah belajar apa saja? Gaya gesek. Ya, kalian sudah memperhatikan pelajaran hari ini sama Bu Rita. Nah, ada yang mau kalian tanyakan? Kan Bu Guru akan memberikan kalian LKPD ya. Bu Guru akan berikan kalian soal evaluasi. Nah, nanti dapat kalian kerjakan dan dapat kalian kumpulkan ya. Paham? Kalian harus tetap menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Coba yuk ketuanya dipimpin doa. Yuk. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Guru tutup pembelajaran hari ini. Maaf ya kalau guru banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.